Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisdalia, NPM 1711070026. Saya adalah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan Piawut semester 6, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi spiritual anak usia dini, mata kuliah pengembangan moral spiritual anak usia dini dengan dosen pengampu yaitu Ibu Gustiana MPD. Yang pertama yaitu saya ingin menjelaskan tentang definisi daripada evaluasi. Evaluasi merupakan satu proses pengumpulan data analisa dan data secara sistematis untuk mengetahui bukti penguasaan peserta didik dalam belajar, ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan menentukan keefektifan pendidikan atau pembelajaran. Atau juga dikatakan bahwa dalam atau telah ditemukan. Maksudnya di sini yaitu evaluasi ini merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dari peserta didik agar mengetahui proses perkembangan atau hasil dari penilaian tersebut. Yang selanjutnya yaitu peran dan tujuan evaluasi. Evaluasi telah memegang peranan penting dalam pendidikan. Di sini menurut Wharton dan kawan-kawan sebagai yang pertama yaitu menilai dan menentukan sebuah keputusan. Maksudnya setelah kita melakukan sebuah penilaian, maka evaluasi ini berperan untuk memutuskan atau memberi sebuah penilaian dari perkembangan anak tersebut. Yang kedua yaitu mengetahui perkembangan yang dicapai para pelajar atau anak usia dini tersebut. Nah, dari evaluasi ini maka peranannya yaitu untuk mengetahui mengetahui tingkatan dari perkembangan anak usia dini. Yang selanjutnya yaitu ada standar menilai evaluasi. Yang pertama, bermanfaat dan praktis. Maksudnya di sini evaluasi ini bermanfaat dalam penilaian yang kita lakukan. Yang kedua itu secara teknik tepat. Maksudnya sebelum kita melakukan sebuah penilaian dan evaluasi, kita pasti menentukan atau memberikan tahap-tahapan pada evaluasi tersebut. Maka tekniknya harus tepat. Yang ketiga yaitu realistik dan teliti. Maksud dari realistik ini adalah sesuai dengan kenyataan. Maksudnya apapun yang kita ketahui, apapun hasil yang kita peroleh dari penilaian tersebut, maka kita cantumkan pada evaluasi. Tidak boleh mengada-ada atau membohongi dari hasil penilaian tersebut. Yang kedua yaitu teliti. Jelas bahwa seorang peneliti harus melakukan sebuah penelitian dan evaluasi harus teliti, tidak boleh asal-asalan dan harus sesuai dengan prosedur yang ia tentukan di awal penilaian tersebut. Yang selanjutnya itu dilakukan dengan legal dan etik. Maksudnya saat kita melakukan sebuah penilaian atau evaluasi, kita harus melakukannya secara etik, maksudnya secara baik. Kita tidak boleh mencantumkan sebuah hasil ataupun hasil penilaian tersebut mengasal atau mengada-ada. Yang selanjutnya yaitu perkembangan spiritual anak usia dini. Di sini menurut Siswanto, kecerdasan spiritual diartikan sebagai kemampuan seseorang yang memiliki kecakapan transenden, kesadaran yang tinggi untuk menjalani hidupnya. Maksudnya kita kembalikan pada anak usia dini bahwa maksud dari pengertian yang disebutkan oleh Siswanto, seseorang atau anak usia dini itu sendiri harus menyadari fungsi daripada dirinya. Maksudnya seperti ia melakukan ibadah atau puasa, sedekah dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada aspek kecerdasan spiritual yang dapat dikembangkan sejak balita, diantaranya yaitu cinta kasih sayang, percaya diri, cerdas, adil, mandiri, perhatian, jujur, dermawan, sabar, bersyukur, kebersihan sesuai dengan pendapat Gardner. Nah, di sini dari pendapat Gardner tersebut, aspek kecerdasan spiritual itu sendiri bisa kita tanamkan dari sejak usia dini atau sejak ia berada pada masa taman kanak-kanak. Yang selanjutnya yaitu penilaian perkembangan spiritual. Pelaksanaan evaluasi. Selama proses evaluasi, yang pertama itu penilaian harus dikaitkan dengan kurikulum. Jelas bahwa ketika kita melakukan sebuah penilaian atau evaluasi harus dikaitkan dengan kurikulum yang ada pada sekolah tersebut. Yang kedua yaitu hasil penilaian harus dimanfaatkan untuk kepentingan anak. Jelas bahwa
dari penilaian tersebut dan evaluasi itu harus kita atau manfaatnya ada pada anak-anak yang kita teliti. Yang ketiga yaitu penilaian harus mencakup seluruh aspek perkembangan anak. Nah, bukan hanya satu aspek saja yang kita kembangkan pada penelitian tersebut. Kita harus menggunakan 6 aspeknya. Jelas bahwa ketika kita melakukan sebuah penilaian, walaupun hanya satu aspek yang kita terfokuskan kita nilai, maka secara tidak sadar kita melakukan atau mengembangkan aspek-aspek lain pada anak tersebut. Yang kelima itu penilaian didasarkan pada prosedur yang menggambarkan kegiatan anak. Yang keenam yaitu penilaian yang menggunakan suatu alat yang prosedur yang tersusun. Maksudnya ketika kita melakukan sebuah penilaian, kita dapat melakukannya dengan bantuan media-media. Yang selanjutnya yaitu teknik dan instrumen penilaian spiritual. Yang pertama itu pengamatan, yang kedua hasil karya, yang ketiga penilaian sikap, yang keempat yaitu portofolio penilaian. Yang selanjutnya yaitu prosedur evaluasi pada anak usia dini. Yang pertama merumuskan kegiatan. Sebelum kita melakukan sebuah evaluasi atau penilaian dalam pengamatan, maka kita harus merumuskan kegiatan apa saja yang akan kita amati, media apa saja yang akan kita gunakan, ataupun alat-alat apa saja yang kita gunakan saat penilaian tersebut. Yang kedua menyiapkan alat penilaian. Nah, dari menyiapkan alat penilaian ini maka kita dapat mengetahui atau menetapkan kriteria penilaian yang selanjutnya. Sekian presentasi atau materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.